Guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Lemin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, itu uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita baca novel Merah Terbaik chapter 5849. Di sini diceritakan dalam kehambaan tiga tuan dari ras manusia dan kelan tinta saling menatap di seberang meja suasana hunting. Minum teh dan minum teh. Munai terkekeh dengan santai mengganti topik pembicaraan, jelas tidak ingin menjawab pertanyaan Yangke. Pertanyaannya tidak ada hubungannya dengan beratnya masalah. Bahkan jika Yangke telah mengekspos pintu masuk ke jalan rahasia, kelan tinta tidak lagi memiliki ide tentang itu. Tapi pertanyaan Yangke terkait dengan rahasia kelan tinta, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah memberikan jawaban? Tanpa diduga, Yangke mengangkat tangannya dan mengambil kembali cangkir tadi tangannya, dengan nyaman menempatkan meja di depannya ke dalam alam sekecilnya sebelum berdiri dan memasang postur melihat para tamu. Selesaikan teh dan nyalah. Munai tercengang. Kamu yang memanggil orang untuk minum teh. Sekarang kamu mengusir mereka, membalikkan wajahmu seperti membalik, bukan? Meskipun dia tidak terlalu senang tentang ini, dia tidak ingin terlibat dengan Yangke karena masalah sepele seperti itu. Memberi Moyu pandangan, kedua Royal Laut mundur kembali ke Northern Pass, meninggalkan Yangke sendirian di gerbang domain. 3 hari kemudian, setelah semua persediaan dihitung, Monai secara pribadi mengirimkan sejumlah cincin ruang kepada Yangke. Kali ini jumlah persediaan yang dikirim sangat besar, menggunakan lebih dari 100 cincin ruang. Yangke memeriksa mereka satu persatu, sementara Monai yang berdiri di dekatnya dengan cemas mengingatkan, saudara yang jangan lupakan kesepakatan kita sebelumnya. Yangke dengan santai menjawab, jangan khawatir, saya selalu menepati janji. Setelah berurusan dengan kamu selama bertahun-tahun, kapan saya pernah menarik kembali kata-kataku? Kata-kata ini benar, tapi waktu telah berubah dan Monai masih merasa agak tidak nyaman. Melihat ekspresinya, Yangke berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan pergi ke samping sementara kalian menjaga gerbang domain. Dengan cara ini, saya tidak bisa melarikan diri melalui gerbang domain. Monai mengangguk dengan serius. Itulah yang aku pikirkan. Dia datang ke sini untuk meminta Yangke melakukannya. Yangke melenggungkan bibirnya. Pada akhirnya kamu masih tidak percaya padaku. Bagaimanapun kita memiliki persahabatan hidup dan mati. Aku sangat kecewa denganmu bertingkah seperti ini. Persahabatan apa? Aku hampir dipukuli sampai mati olehmu. Monai mengutuk dalam hatinya, tidak dapat membantu mengingat beberapa peristiwa masa lalu. Bukankah aku tidak mempercayaimu? Hanya saja masalah ini terlalu besar. Baiklah, aku mengerti. Yangke memotongnya, terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi setelah menerima begitu banyak sumber daya dari klan tinta. Di dalam suasana hati yang baik dan tidak repot-repot berdebat dengan Monai. Dengan cepat menyingkir. Sisi klan tinta sudah lama membuat persiapan mereka. Hampir 20 dari peserta laut mereka terbang dan berdiri di samping Monai, menghalangi gerbang domain. Saat kemudian Yangke selesai menghitung persediaan dan menyimpannya. Sumber daya klan tinta sekali lagi seharusnya tidak berkurang, tetapi lebih dari yang diminta Yangke. Tampaknya klan tinta tidak ingin memberinya alasan untuk menimbulkan masalah. Di sisi lain, melihat Yangke tidak segera pergi setelah mengambil sumber daya, Monai menghela nafas lega. Meskipun Yangke telah minggir dan dia telah memimpin sekelompok peserta laut untuk menjaga gerbang domain, masih ada jalan rahasia yang menghubungkan 3000 dunia, dan lihat ke samping dengan nafas bertahan. Memperhatikan perubahan ekspresi Michelin, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukanlah ini kabar baik? Mengapa kepala Mi terlihat sangat terkejut? Mungkinkah tentara jiwa menderita kerugian besar? Untuk sementara hati orang-orang gelisah. Michelin tersenyum pahit. Aku masih meremehkannya. Kalian semua lihatlah. Setelah selesai berbicara, dia membagikan laporan pertempuran di tangannya. Sekelompok orang segera bergiliran untuk memeriksa. Setelah beberapa saat, mereka semua tampak tercengang. Diam-diam mengagumi Yangke sebagai pria surgawi. Laporan pertempuran menunjukkan bahwa tentara jiwa bertempur sengit dengan tentara klan tinta. Pertempuran ini sangat tragis sehingga bahkan komandan resimen tentara timur hampir mati di tempat. Yangke muncul entah dari mana dan membalikkan keadaan. Sungai misterius dan sangat panjang dari daun besar terjebak beberapa tuan raja semu. Menyelamatkan Zhou yang kuat dan yang lainnya, memaksa kembali tentara klan tinta. Yangke kemudian pergi ke base camp klan tinta sendirian dan menangkap kembali 2 master klan tinta peserta laut. Dalam pertempuran ini, klan tinta kehilangan 8 peserta laut satu demi satu.
Pesaudara Laut mati, kemudian yang lain melarikan diri dan tentara klan tinta tidak stabil. Seluruh pasukan mengevakuasi domain E5 dan Yangke pergi ke garis musuh sendirian. Dengan kekuatan destruktif menghancurkan gulma kering dan menghancurkan kayu busuk untuk menembus tentara klan tinta. Kemampuan ilahi ruang untuk memblokir gerbang domain. Tentara klan tinta tidak punya waktu untuk mundur dan menjadi kura-kura dalam toples, dan Yangke juga meninggalkan domain E5 pada saat yang sama. Meskipun dia meninggalkan domain E5 tanpa Raja Semu yang duduk di sisi tentara klan tinta, bagaimana mereka bisa menjadi lawan tentara Jewo? Pasukan tentara Jewo di bawah kepemimpinan komandan resimen mereka masing-masing. Dalam mengejar pasukan klan tinta domain E5, mereka menghabiskan waktu 1 bulan untuk menyapu seluruh pasukan klan tinta. Laporan pertempuran ini sangat singkat, tetapi informasi yang terungkap di dalamnya membuat semua orang merasa tidak dapat dipercaya. Jika bukan karena fakta bahwa laporan pertempuran di garis depan tidak dapat dipalsukan, semua orang akan berpikir bahwa laporan dari tentara Jewo adalah salah. Tetapi mengingat Yangke mengambil tindakan di sana, itu bisa dimengerti. Sebelum Yangke pergi ke domain E5 untuk mendukung tentara Jewo, semua orang tahu bahwa pertempuran di domain E5 akan stabil. Tetapi mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Hanya 2 serangan berturut-turut dan 8 pesaudara laut telah terbunuh. Pertempuran yang begitu menakutkan sulit untuk dicapai oleh Mas Rode ke-9 lainnya. Karena hal ini, pesaudara laut yang terisak ketakutan dan dengan cepat melarikan diri dari medan perang. Tanpa pesaudara laut, tentara klan tinta hanyalah tulang yang harus dikerokoti. Gerbang domain diblokir oleh Yangke, dan klan tinta yang terdampar di domain E5 tidak memiliki jalan keluar selain bertarung sampai mati dengan umat manusia. Itulah sebabnya laporan pertempuran memiliki angka prestasi pertempuran yang berat. Dan kekuatan satu orang mengubah pola suatu medan perang dan memimpin pasukan ras manusia ke pencapaian yang begitu mulia sungguh menakjubkan. Yang masih saudara junior yang Mei Jinglun memenangkan pikirannya dan menatap kultivator yang datang dengan pesan itu. Pria itu menggalingkan kepalanya dan berkata, "Tuan yang pergi." Setelah memblokir gerbang domain, Tuan Suku mengatakan bahwa sebelum kepergian Tuan Yang, dia tampaknya berniat untuk melakukan perjalanan ke Return Pass, mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan sesuatu kembali. Pergi ke Return Pass untuk mendapatkan sesuatu. Sudut mulut Mei Jinglun terkedut. Pria ini benar-benar berani. Return Pass hari ini tidak seperti di masa lalu. Tidak ada tambahan Royal Laut. Ada jumlah pesaudara laut duduk di kota. Mereka 9 lainnya tidak akan pergi ke sana dengan santai, tapi mengingat itu Yangke, dia merasa lega. Dia juga tidak tahu apa yang akan diambil Yangke dari Return Pass, tetapi karena dia berkata begitu, wajar untuk memiliki tujuannya. Memikirkan hal ini, Mei Jinglun tiba-tiba melihat ke bawah, menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Sekarang tidak dapat dengan cepat mengirimkan berita yang merupakan keuntungan yang tidak dimiliki umat manusia. Yang muncul di domain 5, klan tidak dikalahkan, bahkan 8 pesaudara laut terbunuh. Sisa pesaudara laut melarikan diri. Masalah ini harus segera disebarkan kembali ke